Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlos Pratama dengan NPM 2113025021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 sampai pasal 31. Bagian kelima, evaluasi akreditas dan sertifikasi. Pasal 17, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan kesatuan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Yang keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan kesatuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Yang kedua, akreditasi dilakukan dalam kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19, satu, sertifikat terbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Yang kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku di dalam pengalaman dan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan permukaan. Yang ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan permukaan pada tingkat nasional. Bab 4, kelembagaan bagi kesatuan umum. Pasal 20. 1. Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas yang pertama gugus depan dan kedua kuartir. Pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis kompetibilitas. Pasal 22, gugus depan berbasis persatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Dan yang kedua, gugus depan bersifat komunitas sebagaimana dimaksud pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi masyarakat, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting dan kedua kuartir cabang, yang ketiga kuartir dan keempat kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan kepengurusan organisasi. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pemuka. Pasal 25, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Dan yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Dan yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih pengguna organisasi gerakan pramuka yang berada di bawah secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Dan yang kedua, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Dan kedua, kuartir ranting mempunyai tugas pemimpin dan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di kecamatan. Kuartir ranting yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif musyawarah. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama mempertanggungjawabkan organisasi, dan yang kedua pemeliharaan penetapan pengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang terakhir penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 29 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Dan yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramukaan di kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Dan yang keempat, pengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Dan yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif.
Dan yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemeliharaan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang terakhir penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30, gerakan daerah merupakan kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di provinsi. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah dan pengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemeliharaan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31, yang pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Yang kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan nasional. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan forum musyawarah untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemeliharaan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi. Penjelasan dari saya tentang Undang-Undang Kepramukaan. Apabila ada yang salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.